Kami sungguh bersyukur Tuhan, mempunyai Tuhan yang begitu setia kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang tahu segala keperluan kami. Engkau tahu segala isi hati kami Tuhan. Engkau selalu menunjukkan kami ketika kami mengalami jalan buntu. Tuhan selalu menyediakan jalan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, di dalam hidup ini tidak ada yang tidak mungkin dapat Kau kerjakan Tuhan. Kami percaya Yesus, semuanya dapat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, hari lepas hari kami boleh selalu mensyukuri. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, sesuai apa yang Kau kehendaki Tuhan. Sehingga hidup kami hari lepas hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, kami punya Tuhan yang ajaib, kami punya Tuhan yang setia, yang selalu ada buat setiap kami. Dikala kami sedih, dikala kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, ketika kami sendiri, Engkau selalu ada buat kami. Tuhan, sungguh hati kami melimpah akan Engkau Tuhan, karena begitu besar Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar pada pagi hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Sucikan, kuduskan setiap kami, hati kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan. Bila firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh benar-benar tertanam kuat di dalam hati kami. Firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah masak di dalam hidup kami. Karena kami tahu, tanpa firman-Mu Tuhan, hidup kami akan sia-sia. Tapi dengan firman-Mu, hidup kami akan melihat hidup yang selalu berkelimpahan. Karena kami tahu, kami hidup bersama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyediakan waktu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan di KI Kana di tempat ini ya. Terima kasih buat hambanya Pak Trisno yang sudah memberikan waktu dan tempat untuk bisa melayani di tempat ini. Berapa minggu yang lalu kita memperingati Paskah. Paskah belum lama berlalu, tapi biarlah kita mau sedikit mengulang betapa penting arti Paskah di dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan Allah yang kita sembah terbukti bahwa Dia adalah Tuhan yang mulia, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sungguh-sungguh kuasanya tak terbatas. Makanya di pujian sebelum firman dikatakan, Dia selalu ada buat kita dan Dia selalu sanggup membukakan jalan buat kita ketika tidak ada jalan. Yang terpenting, kalau kita ada kemauan, kalau kita ada pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan, Dia selalu menyediakan jalan bagi kita. Dan pagi hari ini, saya ingin mengulang sedikit tentang Paskah, di mana Tuhan sudah membuktikan bahwa Dia mati dan bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya pada pagi hari ini. Dan kita mau baca di dalam kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah kita sering dengar, sering kita baca, yaitu di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat yang sudah sering kita baca, kita dengar, tapi tidak ada salahnya pada pagi hari ini saya ingin membagikannya kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah ketemu, katakan amin.
Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 demikian bunyi firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya. Oleh Dia, oleh Yesus kita diselamatkan. Ya, saya mau mengingatkan kembali bahwa karena begitu besar kasih Allah pada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk mati menebus saudara dan saya, agar kita yang ditebus ini menjadi orang yang percaya kepadanya, agar kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Dia datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tidak untuk menghakimi saudara dan saya, tapi Dia ini mau menyelamatkan. Karena Dia tahu persis bahwa saudara dan saya ini perlu diselamatkan. Saudara dan saya, Dia tahu persis bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Sehingga Dia datang bukan menghakimi, bukan menyalahkan kita, bukan menghukum kita, tapi Dia ingin menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur kaya terbesar Tuhan yang Tuhan perbuat buat kita, yaitu menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Ya, sehingga Dia rela untuk mati di kayu salib. Dan Yesus ingin menunjukkan bahwa Dia ini adalah Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak dipermuliakan. Karena apa? Dia sudah membuktikan bahwa Dia sudah mati dan Dia sudah bangkit kembali. Tanda bahwa maut, iblis sudah dikalahkan. Amin. Dia memperjelas bahwa kuasanya begitu besar dan Dia bangkit. Artinya apa? Betapa hebatnya Tuhan kita, betapa mulianya Tuhan kita. Dan untuk itu kita mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang sungguh-sungguh berkuasa atas dunia ini. Masalahnya kita sadar atau tidak, kalau saudara ini benar-benar dikasihi Tuhan, saudara sadar atau tidak bahwa Dia sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Kadang kita tahunya, ya sekarang ini aku ada, kita selamat karena Tuhan sudah mati gantikan kita. Ya, nggak salah sih, ya. Tapi ada yang lebih sederhana, Bapak Ibu, yang mungkin kita tanpa sadari bahwa kematian Tuhan Yesus itu mempermudah hidup kita sebagai orang percaya. Saudara jangan hanya terfokus bahwa kematian Tuhan hanya untuk mengorbankan dirinya menyelamatkan saudara dan saya. Tapi ada satu hal yang mempermudah saudara dan saya akan tentang kematian Tuhan Yesus. Apa yang Dia sudah kerjakan di kayu salib itu sungguh-sungguh mempermudah hidup kita sebagai orang percaya. Kalau saudara perhatikan, saudara renungkan, dampaknya apa dalam hidup kita ya akan kematian Tuhan Yesus. Apa tandanya yang paling sederhana? Saudara baca dalam Efesus 2 ayat 13. Tandanya saudara dapat dekat dengan Tuhan. Saudara dapat berdoa kepada Tuhan secara langsung. Itu karena Dia sudah mati di kayu salib. Efesus 2 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dia sudah mempersembahkan darahnya yang suci untuk membuat saudara dan Allah Bapa dekat hubungannya. Saudara bisa membayangkan tidak kalau hari ini tanpa kematian Tuhan Yesus,
selain kita tidak diselamatkan, kita akan hidup dalam perjanjian lama. Saudara ingat bahwa berdoa kepada Tuhan saja harus lewat apa? Imam. Kalau sekarang lewat pendeta. Harus apa? Memberikan korban sembelihan, korban lembu, korban anak domba untuk menghadap Tuhan. Dan kita harus berdoa ke suatu tempat dan memerlukan waktu, mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk kita dapat menghadap ke tahtanya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan saudara semua bahwa kematian Tuhan Yesus juga sudah mendekatkan hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Tanpa kematiannya, kita akan sulit bisa direct langsung berdoa kepada Bapa di surga. Untuk mendapatkan mujizatnya, kita harus mencari hambanya terlebih dahulu. Kita harus mencari Pak Trisno mungkin, ya, untuk menghadap ke tahtanya. Baru Allah Bapa mau bertindak menolong kita. Harus dipersiapkan korban bakaran, korban sembelihan untuk dibawa naik di hadapan Bapa di surga. Tapi Yesus menggantikan karya penebusannya dan dia menggantikan darahnya yang mahal agar saudara dan saya tidak usah repot-repot ketika untuk berdoa kepada Bapa. Amin. Hal ini kadang tanpa saudara sadari bahwa ini sungguh-sungguh menguntungkan saudara dan saya sebagai orang Kristen. Jangan saudara abaikan, ya memang harus begitu. No. Tapi ini bisa terjadi karena Yesus sudah mati di kayu salib. Amin. Ya. Jadi kita dipermudah ketika kita memerlukan mujizat Tuhan. Ketika kita tidak ada jalan dalam hidup kita tidak usah pergi ke suatu tempat, kita tidak usah mencari hambanya, ya, untuk mendapatkan mujizatnya, untuk mendapatkan pertolongannya. Tapi kita cukup menyediakan hati kita. Kita doa dan dia siap hadir dan siap menolong saudara. Amin. Amin. Siap bersyukur ya. Saya pribadi bersyukur dengan kematian Tuhan Yesus, benar-benar bersyukur. Saya berapa kali ditolong Tuhan. Dan saya tidak mau membayangkan kalau saya hidup tanpa pengorbanan Yesus di kayu salib. Ketika saya memerlukan pertolongan, ketika saya memerlukan mujizat Tuhan terjadi saat ini, saya harus mencari pendeta, saya harus membeli lembu dulu, membeli domba dulu. Waduh, keburu habis hidup saya. Saya ingat ketika saya mengiring mamah dari teman saya untuk dikebumikan di daerah Sentong, ya, saya iring-iringan dengan mobil jenazah dan patwal. Saya di belakangnya mobil jenazah persis. Ketika sampai Pandaan itu mobil biasa kan, kalau iring-iringan gitu kan berjalan dengan cukup kencang. Ya, waktu itu di Pandaan itu ada U-turn yang ada mobil yang mau belok ke kanan, kita mau lurus. Tiba-tiba ambulan di depan saya ini banting kiri ya, karena dia mungkin kaget juga ada mobil kok enggak belok-belok. Tapi karena mobil ambulan itu kan ada sirenenya dan di kiri kanannya ngalah saudara ya. Nah saya ini yang di belakangnya sudah habis nih hati saudara. Karena apa? Mobil sudah di depan mata. Istri saya, teman-teman saya yang mengiringi udah pada teriak semua. Saat itulah, detik itulah saya berdoa kepada Tuhan. Yesus tolong saya. Sekian seperdetik saudara yang kelihatannya harus saya tabrak ini mobil. Mobil ini putar, saya bisa
lurus saudara. Hati ini rasanya jatuh saudara sudah. Tapi saya yakin ketika saya berdoa saat itu juga mujizat terjadi dalam hidup saya. Saya tidak membayangkan kalau dulu depan mobil mau berdoa kepada Tuhan, cari hambanya Pak Trisno atau cari korban bakaran dulu, sudah hancur mobil saya. Mungkin saya pun juga sudah tidak terselamatkan. Banyak hal-hal yang dapat kita dipermudah akan kematian Tuhan Yesus. Dan itu jangan saudara sia-siakan di dalam hidup ini. Saya beberapa kali Tuhan tunjukkan di dalam hidup saya. Mungkin saya pernah cerita dulu, saya di Tuban waktu SMA tahun 89. Saya mau rencana mengajak pendeta saya baru anak angkatnya datang dari Sangir Talaut, Manado sana. Saya saya dulu tinggal di desa, daerah Cepu, Padangan ya. Itu wisata yang paling dekat itu di Tuban, Rengel. Itu ada gua yang namanya Gua Kelelawar. Kalau saudara penggemar Rhoma Irama, ada yang penggemar Rhoma Irama di sini? Itu dia syuting film Perjuangan dan Doa, syutingnya di goa itu, ya. Nah, saya mau ke sana, tapi karena dulu belum ada kayak sekarang kan gampang ya, bisa ngeliat map, ya Google dulu nggak ada, cuma tanya-tanya orang, ya. Singkat cerita, saya nggak masuk ke Gua Kelelawar, tapi saya masuk ke Gua Kodok namanya. Masuk ke gua itu, ya kalau namanya orang lugu ya, kalau saya ngomong bodoh ya tidak enak ya, saya kok bodoh ya. Kalau ngomong orang lugu, seharusnya mau masuk goa yang namanya goa wisata ini kan harusnya indah, banyak orang ya. Waktu itu nggak ada orang sama sekali, dan kalau mau masuk goa itu harus membuka semak belukar saudara. Jadi mulut goa ini cuma kelihatan ya paling setengah meter atau 1 meter ya. Jadi saya harus membuka semak-semak itu saudara. Karena saya mengajak anak pendeta dan beberapa teman perempuan muda-mudi gereja, saya laki yang muda, waduh semangat 45, jadi saya membuka semak-semak itu. Ketika saya membuka semak itu, begitu masuk 1-2 langkah karena gelap, tiba-tiba saya kepleset Bapak Ibu ya. Karena ternyata goa itu begitu masuk dia langsung berubah kayak jurang. Dan akhirnya saya kepleset saudara. Ketika saya kepleset, saya memanggil nama yang ajaib. Saya berdoa, Yesus tolong. Ketika saya menyebut nama yang ajaib itu, saat itu jugalah langsung yang namanya dinding batu ini lurus, tiba-tiba ada belokannya ke sini sedikit untuk pijakan kaki dan turun terus ke bawah Bapak Ibu ya. Mungkin dari cerita ini kalau orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya mungkin bilang, ya wis ono batu itu, ya wis memang dindingnya ada tonjolannya, ya. Tapi saya sebagai orang percaya dikatakan pujian tadi, tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuat jalan bagi orang yang percaya kepadanya. Coba saya manggil Pak Trisno, Pak Trisno, sampai bawah mungkin Pak ya, maaf loh Pak ya. Tapi ketika saya manggil nama yang berkuasa itu, di tengah-tengahnya ada benjolannya sehingga saya bisa berhenti Bapak Ibu. Tuhan menolong dengan segera, sekian detik dia sanggup menolong bagi orang yang berteriak. Roma 10 ayat 3 berkatakan, barang siapa berseru kepada namanya, dia akan diselamatkan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan tidak jauh, karena darah Kristus tercurah di kayu salib. Saya dulu kalau masih SMA itu, tahun 89, saya pakai baju rangkap,
pakai kaos, pakai baju panjang, celana pendek, celana panjang, sehingga puji Tuhan saya sedikit dilindungi oleh baju panjang saya, walaupun sobek, celana sobek, tapi saya tidak terlalu luka-luka, ya. Dan saya akhirnya manjat keluar, naik ke atas, ya puji Tuhan akhirnya saya difoto dalam kayak anak SD ya, pakai celana pendek, kaosan gitu, ya. Ya bersyukurlah. Coba kalau sekarang kita kan nggak mungkin pakai baju rangkep-rangkep ya. Tapi saya dulu, ya semua sudah diatur oleh Tuhan, sehingga saya pun tidak dipermalukan sampai yang nggak pakai baju apa-apa, ya. Masuk ke gua kelelawar terus pakai baju celana renang gitu aja kan ya lucu ya Ibu ya. Tapi semua bukan kebetulan, ya. Tapi ada hikmat Tuhan menyertai sehingga semuanya Tuhan tunjukkan bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Di momen Paskah ini kita harus bisa melihat dan kita harus bisa mengerti betapa Yesus berkorban dengan jalan disalib itu karena mengasihi saudara dan saya. Saudara tidak perlu untuk merasakan penderitaan Tuhan Yesus. Dia tidak ingin kita ini merasakan penderitaannya. Gak usah kita ini bersikap, mohon maaf, lebay, aneh-aneh. Ya. Saya pernah lihat di YouTube ada karnaval, nggak tahu, saya lupa. Kalau saudara nanti iseng-iseng juga lihat, ada karnaval ya di Spanyol atau di mana, ya memperagakan apa itu, pikul salib, jalan salib, ya. Betapa Yesus ini memikul salib dan salibnya itu juga berat, ya. Dan dia dicambuki oleh tentara. Ketika yang memeragakan Yesus ini dengan memikul salib yang begitu berat dan dia harus dicambuk, mungkin yang nyambuk ini kebanteran, saudara. Kenanya kebanteran, sehingga Yesusnya ini kesakitan. Dengan ketika dicambuk dan kesakitan, refleks saudara, salibnya ditaruh, dikejar yang nyambuk, mau ditendang saudara. Nah karena prajuritnya kan banyak, digandoli, mungkin dibisiki, eling didelok wong akeh. Awak mungkin Yesus loh, eling. Sekian detik dia sadar, dia sempat mau meronta, mau ngejar lagi, tapi dia tuh sadar, oh iya, dipikul lagi salibnya. Saudara boleh lihat nanti, iseng-iseng coba cek, ada itu saudara, nggak tahu di mana, saya lupa. Tuhan nggak kepengin saudara itu lebay, ya. Ada kalau nggak salah di Filipina dulu, saudara juga boleh lihat orang yang mati, orang yang mencoba merasakan dipakui rasanya kayak apa sih? Hauje apa enggak? Ya, bayangkan saudara, kita kena duri makan dorang aja sakit, dipaku saudara. Ini nyata saudara, ya. Mereka pengen merasakan penderitaan Yesus. Begitu menderitanya, dia rela tangannya dipaku saudara. Dia rela disalib. Ya nggak sampai mati sih. Ya pagi sore ya kayak orang jemur, pagi di peme, sore dintas gitu loh ya. Jadi dipaku dan diturunkan saudara. Nggak usah seperti itu ya Bapak Ibu. Saya cerita gini bukan ngajari ya. Terus saudara kepengen lebih-lebihan, aku jajal dan ngrasakno. Mudah-mudahan di jemaat karena nggak ada yang gitu Pak ya. Nggak usah lebay Bapak Ibu ya. Nggak usah sok-sokan ngerasake penderitaan Yesus. Biar dia satu-satunya yang merasakan penderitaan. Karena dia ingin menyelamatkan saudara. Amin. Karena dia datang tidak untuk menghakimi. Tapi dia datang untuk memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Amin. Berkelimpahan kasih, berkelimpahan kebajikan, kemurahan. Ya. Jangan terus berkelimpahan duit aja yang mikirnya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara harus mengerti bahwa saudara dan saya
Tidak usah mengikuti panggul salib di paku, tapi biarlah itu menjadi bagian Yesus. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu Tuhan menginginkan apa? Kita ini menjadi kepanjangan tangan Yesus. Kita kepingin, Tuhan itu kepingin agar kita dapat melanjutkan karyanya di dunia ini. Dia kepingin bahwa saudara dan saya dapat menjadikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini. Tuhan ingin saudara saya apa? Memberitakan Injil agar banyak orang ini mengenal akan Tuhan. Amin. Agar saudara ini bukan menjadi pendeta ya, tetapi saudara ini Tuhan kepingin saudara menjadi kitab yang terbuka sehingga semua orang bisa melihat kehidupan saudara ini dan mengenal Tuhan kita yang sudah menyelamatkan saudara. Amin. Tuhan ingin menjadi kita ini apa? Diberikan kuasa. Kuasa untuk apa? Menyembuhkan yang sakit. Diberikan kuasa untuk apa? Mengusir setan. Diberikan kuasa untuk bernubuat. Tuhan itu kepengen seperti itu. Saudara mempunyai kuasanya Tuhan untuk bisa membawa nama Tuhan untuk dipermuliakan. Ya, kematiannya Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh membuat hidup kita nih hidup yang berkelimpahan untuk jadi berkat. Ya, untuk saudara pergi berani memberitakan Injil. Sekali lagi bukan cuma hanya pendeta saja, tapi di mana saudara berada, saudara berani dan menunjukkan bahwa saudara adalah anaknya Tuhan Yesus. Amin. Apa yang harus kita lakukan agar kita ini menjadi kepanjangan tangan Tuhan, agar karya Tuhan itu bisa kita lakukan? Tentunya kita tahu bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang benar. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, hidup tak bercela. Dan kita pun mau meneladani hidup seperti yang Tuhan lakukan, agar kita dapat memiliki kuasa daripada Tuhan. Dan kita pun dapat menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yang perlu kita sadari agar hidup kita benar, yaitu di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai dengan 9. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yang perlu kita sadari, kita harus sadar akan dosa kita dan kita harus mengakui di hadapan Tuhan agar Dia melepaskan dosa kita dan Dia akan mengampuni kesalahan kita. Ketika kita sadar dan mau mengakui bahwa kita ini orang berdosa Tuhan, dan kita mau melepaskan dosa itu, dan ketika kita sudah diampuni Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kuasanya, memberikan kuasa untuk saudara berani memberitakan Injil. Saudara diberikan kuasa untuk dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Tanpa saudara melepaskan segala dosa dan saudara tidak mengakui, dikatakan seperti menipu diri sendiri. Ya, kita berkata bahwa kita tidak berdosa ini bukan secara harafiah, Bapak Ibu ya. Kita tahu kita ini semua manusia yang berdosa. Kita sadar betul. Tapi kalimat itu mengandung arti bahwa saudara tahu bahwa dosa dan saudara melakukannya karena saudara berpikir tidak ada yang tahu akan apa yang saudara lakukan. Ya, contoh hal yang sepele, korupsi, pikirnya nggak ada yang tahu, ya. Tapi Tuhan tahu. Artinya apa? Kalau saudara tidak mengakui bahwa hal itu adalah dosa, hal itu adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dikatakan saudara seperti menipu dirinya sendiri.
Maksudnya seperti itu, bukan oh ya kita ini sudah tahu kita ini berdosa, tetapi dengan kematian Tuhan Yesus kita mau hidup kita yang dosa ini tidak dihakimi Tuhan, tapi kita ini mau diselamatkan. Caranya untuk kita diselamatkan ya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Ya, kita harus mau jaga baik perkataan maupun perbuatan kita harus sadar betul sehingga hidup kita boleh benar-benar hidup yang seturut akan kehendak Tuhan. Amin. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan itu mengizinkan dosa tinggal di dalam hidup kita lama-lama. Kalau enggak akan nempel. Kalau sudah nempel jabute angel Bapak Ibu. Ya. Harus saudara peka tentang hal ini. Kalau tidak, saudara tidak akan mudah untuk melepaskan keterikatan akan dosa. Karena kita tahu dosa itulah yang akan membuat jurang pemisah antara Tuhan dan kita. Kuasa Tuhan tidak akan pernah terjadi dalam hidup saudara dan saya kalau kita masih hidup di dalam dosa. Amin. Saya 2024 waktu itu Tuhan izinkan saya berlibur ke Amerika. Waktu itu saya pengen melihat di Seattle itu ada pasar ikan, ya. Di sana kalau nggak salah ada yang namanya Pike Place Fish Market. Ya, itu katanya itu terkenal. Ada wisata yang sederhana. Saya suka yang tuh yang aneh-aneh Bapak Ibu ya. Di sana itu ada di pasar itu ada tembok. Tembok itu dilihat dari jauh tuh artistik, indah, warna-warni. Karena apa? Tembok yang sekian meter itu ternyata kalau didekati ternyata itu adalah tembok yang ditempeli permen karet Bapak Ibu. Dan permen karet bukan permen karet yang baru, tapi permen karet bekas Bapak Ibu. Jadi pasar itu jual ikan, jual bunga, bagus sekali. Dan waktu itu tapi kita tidak sempat mau ke sana, pengennya lihat ya. Jadi orang-orang yang menunggu saking ramainya pasar nih mungkin nunggu istrinya atau nunggu anaknya makan ya, orang sana kan suka makan permen karet ya. Sudah tidak manis, tempel di tembok. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai akhirnya puluhan ribu dan sekian tahun. Bayangkan tembok yang panjang itu penuh dengan tempelan permen karet bekas. Ya. Kalau dilihat dari jauh, wow artistik, indah, warna-warni temboknya. Bagus sekali, nggak rata, berendul-berendul seperti itu. Tapi kalau didekatin, alah, kemproh jijike ya, sesuatu yang unik. Tapi itu saya bisa mengilustrasikan bahwa tembok ini adalah hati kita Bapak Ibu. Kalau saudara mengizinkan permen karet adalah dosa, itu nempel di hati kita, tidak saudara cabut. Kalau sudah nempel 1, nempel 2, nempel 3 dan sampai puluhan ribu dan bertahun-tahun, pemerintah Amerika untuk membuang permen karet itu, saya lihat di ininya Pak, memerlukan waktu 6 hari, di blower, dibersihkan ya supaya benar-benar bersih. Itu 6 hari ya. Dan permen karet yang sudah dikelupas ternyata ditimbang beratnya itu ada 1 ton lebih Pak. Bayangkan ya, dari kecil segini ditempelkan terus, hasilnya 1 ton sekian kilo. Dan itu kalau membersihkannya butuh waktu 1 minggu. Dosa itu seperti itu Bapak Ibu. Kalau saudara tidak segera mencabutnya, dosa itu akan terus nempel, akan sulit saudara cabut kalau sudah terlalu banyak. Tapi pagi hari ini saya ingin menyampaikan
Serba banyak dosa saudara. Tidak usah angkat tangannya Bapak Ibu. Cukup kalau saudara mau mengaku dosa, mau melepaskan dosa. Bahwa dosa itu sudah nempel di dalam hidup saudara. Itulah yang akan terus menjadi jurang pemisah. Dimanapun saudara berada, mau di gereja, di tempat-tempat yang suci, di mana saudara berdoa, tetap ada jurang pemisah. Tapi kalau saudara dengan tulus, sungguh-sungguh mau mengaku dosa dan mau melepaskannya, tidak seperti Amerika, butuh waktu 6 hari. Saat sekarang saudara mengaku kepada Tuhan, saat sekarang dosamu diampuninya. Amin. Amin. Loh, kok gak percaya kelihatannya? Aminnya kok lemas. Amin. Nah, harus mantap. Apa di sini suka dosa semua, Bapak Ibu? Enggak ada ya. Kalau di sini enggak ada, Pak, tanya ya. Ya, karena di sini holy semua. Ya, tapi keluar dari gereja, nah di sanalah. Dijabut enggak ya? Dijabut enggak ya? Karena apa? Kadang ini kita berpikir, aku korupsi cuma 200.000. Tuhan tahulah kebutuhanku. Ya, cuma buat beli beras buat anak istriku. Pejabat-pejabat itu lihat berapa miliar. Apa yang saya lakukan cuma sedikit kecil. Saudara mentolerir hal yang kecil itu. Sekali, pasti akan ada 2 kali. Terus, ya, saudara akan apa ya? Tanpa disadari itu akan terus ditempel. Yang lagi in sekarang tentang kesetiaan. Ya, tentang kesetiaan enggak cuma hamba Tuhan, enggak cuma orang kaya. Orang miskin pun mohon maaf ya, golongan menengah ke bawah pun yang namanya kesetiaan itu sudah mulai hilang. Dulu sama pasangannya waktu langsing istrinya, wah senang. Sekarang langsung, aduh. Saya kalau lihat istri saya, wah langsung curhatnya seperti itu. Istri saya ini metamorfosa. Tahu? Seperti kupu-kupu dan ulat. Loh, saya bilang lah, ya kan bagus. Iya Pak, kalau istri saya dulu saya ngeliatnya ulat, sekarang jadi kupu-kupu, saya senang Pak. Masalahnya dulu seperti kupu-kupu, sekarang saya lihat kayak ulat Pak. Apa? Jijik saya. Ih, gila. Udah di sini nggak ada ya. Ya, adanya dijual sana. Waktu saya di Alaska banyak yang gitu. Ya. Hari-hari ini Bapak Ibu hati-hati. Saya di gereja, diberi tugas gereja untuk jadi mentoring orang yang pranikah mau menikah. Ya, harus ketemu kita berdua untuk kita konselingi. Ya, saya menemukan ada satu menti kami itu minta didoakan punya apa ya? Aneh gitu loh. Karena apa ya? Tentang kesetiaan. Kalau dibilang ini ya aneh tapi kok masih muda kok punya penyakit aneh. Jadi gini, kalau mau datang ke rumah pacarnya ya udah di hati, di pikiran, udah pakai baju mau ke pacarnya, tiba-tiba di jalan ini saya menggok pergi ke mall. Terus nanti janjian mau kemana, bisa menggok kemana gitu loh. Saya enggak sadar katanya. Saya bilang loh, masa sih gitu enggak sadar sih? Iya enggak sadar. Saya bingung ya, ada ya penyakit gitu ya. Tak tanya, kamu tahu duit enggak? Tahu. Loh, mestinya ngerti duit ya sadar ya harusnya, ngerti ya. Berarti orang ini enggak, maksudnya bukan kurang 1 on gitu enggak ya. Tapi kenapa kok selalu bisa begitu ya? Saya katakan bahwa ya ini hati-hati Bapak Ibu. Ya hati-hati. Kalau kita masih pacaran aja, sudah pasangan kita seperti itu, janji enggak tepat, ya. Apalagi kalau sudah punya anak 4, anak 5, ya. Apakah itu tidak dinamakan penyakit kronis Bapak Ibu? Saya punya teman,
Ya, suaminya itu programmer komputer, kecil-kecilan, dia membantu beberapa customer gitu untuk dibuatkan program apa-apa gitu ya. Anaknya 2, istrinya tuh rajin berdoa, dia tuh kepengen suaminya ini sukses dan berhasil, karena teman-temannya kuliah itu hanya suaminya yang merasa bahwa kalau sak kelompokan pergi gitu lainnya tuh ya sudah hidupnya tuh bagus gitu, maksudnya keluarganya dia nih kok gini-gini aja. Dia berdoa kepada Tuhan, sungguh-sungguh berdoa. Suatu hari Tuhan menjawab, ya suaminya dapat kerjaan yang besar, gajinya cukup fantastis, dia dapat kerjaan yang begitu luar biasa, sehingga perekonomian teman saya ini bisa bisa naik kelas ya. Hidupnya lumayan diberkati, bisa beli mobil, bisa beli rumah, ya. Tapi di perjalanan waktu seperti ya cerita-cerita yang seperti biasa, suaminya mulai mengenal yang namanya Will alias wewe gombel alias STNK, ya. Tahu STNK Bapak Ibu? Setengah tua neng kemayu, ya. Jadi karena sudah umurnya sudah tua, sekitar umurnya 45-an, ya. Jadi sudah mulai mengenal seperti itu. Singkat cerita, diberitahu kamu tuh nggak sadar begini, tetap aja. Saya ngomongin itu ya, dari Gempol saya ingat ya, dari Gempol sampai Surabaya, sampai tempat saya, kita semobil berdua, saya khotbahi ya, bahwa pasangan kita adalah pasangan yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan. Ya, sudahlah, percaya. Will itu kayak permen karet, enak di depan, pahit di belakang. Jawabannya tahu Bapak Ibu dia? Ketika sudah sampai kantor saya, perjalanan kurang lebih 1 jam seperempat, 1 jam setengah. Dia cuma begitu ngomong gitu, ya sadar ya. Iya, nek kayak permen karet masalahnya iki manis terus ya. Cinta rasa iki manis terus katanya. Belum ono pahite. Ae manek dibuat nek cek manis katanya. Saya sampai aduh Tuhan, saya sampai kering tenggorokan saya sampai capek. Jawabannya cuma gitu. Lah masih manis terus ya. Nek tak buat lak yo eman-eman. Bayangkan Bapak Ibu. Ini artinya apa? Artinya tidak mau melepaskan dosa itu. Sehingga kalau tidak mau melepaskan dosa itu, istrinya bertekuk lutut kembali berdoa, Tuhan, cabutan wis bojoku, ya, wis gak apa-apa aku mangan mbek tempe, mbek lele, gak apa-apa. Yang penting ada bahagia di rumah tangga. Kasihan Bapak Ibu. Ya. Kita bersyukur ya, saudara bersyukur punya pasangan yang sudah Tuhan berikan, itu ada yang tepat. Saya bersyukur punya istri saya yang luar biasa Pak Tresno. Istri saya ternyata ini luar biasa, ya. Ini juga pinter cari duit Pak. Ya, bersyukur saya. Jadi bukan saya aja, istri saya ini istri yang luar biasa, pinter cari duit. Jadi dimanapun saya menaruh duit, gak pernah, mesti ketemu Pak. Ya, bersyukur saya. Istri saya luar biasa, pinter sekali. Ya, loh, kok saudara tertawa? Di sini ada suami-suami yang istrinya juga pinter seperti istri saya. Ya, bersyukur loh. Ya, bersyukur Pak. Uang saya itu tidak ketelingsut. Dia yang nata. Ya, jadi saya itu suka lupa Pak. Di laci ada, di bawah ranjang ada, temon semua Pak. Ya, pintar cari duit istri saya. Bersyukur ya. Sekali lagi Bapak Ibu, ayo kita bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Kalau kita hidup benar, kita akan diberi hikmat Tuhan. Amin. Hikmat Tuhan seperti hari-hari ini. Ya, BBM naik, minyak naik, LPG naik, semua naik. Ya. Tapi kita bersyukur dengan hikmat Tuhan, kita diberikan akal bagaimana bisa kita mengatasi segala kesulitan yang serba mahal ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau saudara ibu-ibu yang suka masak, ya, saya mau kasih ilmu yang sedikit
membantu untuk supaya mengurangi pengeluaran saudara. Ya, saudara tahu arang, Bapak Ibu? Arang adalah bahan bakar yang cukup efisien, yang mungkin pernah kita lupakan karena itu adalah zaman nenek moyang kita pakai arang itu. Ya. Dan kita harus menindaklanjutin apa yang Bapak Menteri kita yang menyuruh kita ibu-ibu kalau yang suka masak pakai LPG diingatkan kan waktu Menteri Energi kita waktu bulan lalu, kalau ibu-ibu masak, kalau masakannya sudah masak, tolong jangan lupa LPG-nya dimatikan. Pernah dengar statementnya Bapak Menteri kita? Ya, jadi jangan menghambur-hamburkan LPG, Ibu. Ya, nah saya mau mengatakan bahwa kalau saudara pakai arang, apalagi kita hari ini LPG naik, minyak naik, BBM naik, ya, arang ini menurut survei akan dapat menurunkan efektif pengeluaran 50-70%. Kalau saudara mau mencatat ya kegunaannya, boleh saudara catat, yaitu kalau mau mengirit belanja saudara harus menggunakan yang namanya arang belanja, arang jajan, ya, arang jalan-jalan, arang mangan, dan arang yang lainnya. Ya, saudara akan pasti efektif, efisien, ngirit 50-70%. Ya, ini kalau saya nggak dekat sama Pak Trisno, nggak saya bagikan di tempat ini, Pak. Ya, nggak saya kasih tahu loh jemaatnya, Pak, sungguhan. Ya, kalau saudara arang blonjo, arang jajan, arang masak, arang makan-makan, pasti akan efektif. 50% akan turun pengeluaran saudara. Amin. Ya, yang saudara jangan lakukan yaitu arang adus, arang gosok gigi, ya, saudara akan tidak punya teman kalau saudara melakukan itu, ya. Ya sekali lagi kalau saya nggak dekat sama Pak Trisno, saya nggak akan membagikan soal ini, Pak, ya. Ya mohon maaf saya kasih prank supaya saudara bangun dari tidur karena firman Tuhan sudah selesai, nggak saya panjang lebarkan, ya. Hari ini sekali lagi pagi hari ini biarlah makna Paskah tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kita mau menghargai pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk supaya kita bisa lebih lagi dekat lagi kepada Tuhan, hubungan kita lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Dan agar saudara dan saya tidak pernah takut menjalani hidup ini. Kalau maut aja Tuhan sudah kalahkan, Tuhan sudah buktikan. Apalagi soal ekonomi, sakit, penyakit, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, cicilan sekolah, dan sebagainya. Tuhan pasti sanggup menolong saudara. Amin. Dan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita agar kita bisa datang kepada Tuhan setiap saat. Sehingga pertolongan Tuhan langsung segera datang menghampiri saudara. Amin. Karena sebab barang siapa yang berseru kepada Tuhan, maka akan diselamatkan. Dan yang kedua, kita mau melepaskan segala dosa yang menjerat kita dengan mengakuinya dosa-dosa kita kepada Tuhan, dan kita mau membuangnya, melepaskannya sehingga Tuhan akan mengampuni dosa kita dan kita akan menjadi anak-anaknya dan kita akan menerima kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan segenap hati, dengan penuh ucapan syukur, ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk sepanjang ibadah yang penuh dengan berkat. Kehadiran Tuhan nyata, mengubahkan, memeteraikan firman, dan membawa kami mengalami kehidupan di dalam kuasa daripada Tuhan. Memberkati dan menyerahkan akan hamba-Mu Bapak Pendeta Utoyo, beserta istri, anak-anak, dan seluruh keluarga,
boleh semakin cemerlang di hadapan Tuhan. Semakin menyukakan dan didapati berkenan. Kirimkan para malaikat untuk menolong dan menyatakan kemuliaan-Mu atas keluarga ini, atas bisnis, pekerjaan, dan semua yang dikerjakan. Tuhan membuatnya berhasil, Tuhan membuatnya beruntung, dan Tuhan membuatnya sukses. Supaya hamba-Mu semakin menjadi berkat bagi kerajaan Allah dan semakin berkenan bagi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat yang tidak bisa hadir, yang karena satu dan lain hal dimanapun beliau berada. Biarlah tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau, menuntun dan memberkati semuanya. Kami yang sudah hadir, kami sudah menerima berkat. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Mari Roh Kudus Allah, lanjutkan belas kasihan, kemurahan, kebajikan, pertolongan dan anugerah-Mu bagi setiap kami. Supaya setiap hari kami akan menjadi pribadi-pribadi yang mencerminkan kehidupan Kristus di dalam kehidupan kami. Siapapun kami, bagaimanapun keadaan kami, saya hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Saya hamba-Mu mohon belas kasihan dan kemurahan-Mu agar setiap umat yang hadir, setiap jemaat ini boleh mengalami kehidupan Kristus di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa pekerjaan buah tangan anak-anak-Mu, semua yang dikerjakan bisnis anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan, diberkati berlimpah-limpah, dan mereka boleh melihat kuasa, mereka boleh mengalami kemuliaan Tuhan, kekuatan dan kedahsyatan Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan gejolak pergumulan ini, Tuhan, nyatakanlah kemurahan-Mu, nyatakanlah kebajikan-Mu, sehingga kami semua boleh mengalami segala yang terbaik dari Tuhan. Kami menyerahkan dan membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati Bapak Presiden dan wakilnya dan semua jajaran menteri, DPR, MPR, TNI, Polri, para gubernur se-Indonesia, para wali kota, camat, lurah, sampai tingkat RW, RT. Semua diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang menyembah Tuhan, supaya negeri kami tercinta dipenuhi anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Mardiono yang sekarang ini mengalami sakit pada bagian kakinya. Kami menyatukan hati, kami berseru kepada sorga. Kami mohonkan belas kasihan Tuhan atas hambanya. Bapak Mardiono boleh dipulihkan dan sembuh dengan sempurna dari segala penyakit pada bagian kaki. Saya ikat, saya perintahkan setiap sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh pada bagian kaki pergi, keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah Bapak Mardiono, engkau sembuh, sembuh, sembuh dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Jemaat yang sakit Tuhan sudah jamah pulihkan, boleh mengalami kesembuhan ilahi, kesehatan ilahi. Terpujilah Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Terimalah sekarang berkat Allah Bapa. Terimalah sekarang
cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya, dan jadilah engkau berkat, tetap kuat, berkemenangan, mengalami kebangkitan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan, amin.